Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Hadianti dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 101200136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pengukuran kinerja pada aspek sumber daya manusia, pemasaran, dan juga manajemen operasional pada usaha pengrajin celengan di Kampung Cidawolong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Nah, kalau untuk kapasitas yang dihasilkan per hari atau per minggu itu biasanya berapa? Kapasitas yang dihasilkan ini enggak sendiri ya bikinnya, ada pekerja seminggu paling 500 sampai 1000 lah, tergantung pekerjaannya. Nah, kalau untuk pekerjanya itu biasanya berapa orang? Nah, pekerjaannya 2, 3 kadang 4, tergantung bikinnya seberapa banyak. Jadi dari 4 sumber daya itu bisa menghasilkan sampai 1000 dalam seminggu. Nah, aspek yang pertama ini mengenai pertumbuhan terkait manajemen sumber daya manusianya itu seperti apa sih? Nah, untuk sasaran yang ingin dicapai dari kondisi sumber daya manusia ini, jadi pengrajin ini berkeinginan agar usahanya ini dibantu oleh pihak pemerintah dan lebih banyaknya konsumen yang menyukai produknya dan lebih luasnya pasar yang akan dituju. Kemudian karyawannya bisa bertambah karena pada saat wawancara karyawannya itu hanya sebanyak kurang lebih 4 orang. Kemudian untuk menjadi indikatornya itu terkait sasaran tersebut apa aja sih? Yaitu dengan meningkatkan kualitas produk, adanya kerjasama dari pihak usaha terkait maupun dari pemerintah, dan memiliki lebih banyak karyawan yang terampil pada bidangnya. Kemudian untuk mencapai indikator tersebut itu seperti apa sih langkah action plan atau tindak lanjutnya? Yaitu dengan adanya pelatihan yang baik dan benar bagaimana cara membuat celengan, kemudian penyedianya itu adalah pemilik dari usaha celengan tersebut. Jenis atau bahan celengan itu berbeda-beda setiap produksi atau setiap orang yang memproduksinya. Nah, kira-kira bahan yang Bapak gunakan untuk celengan itu seperti apa? Bahan yang digunakannya semuanya juga sama. Bahannya ini konas dari bekas gulungan benang pabrik tekstil. Lalu ini cat semua sama. Lalu kuas. Terus ini buat tutupnya namanya duplek. Gitu. Untuk proses pembuatan celengan itu seperti apa sih? Dari pembentukan kah atau pengeringan atau pembiasannya itu seperti apa? Kalau prosesnya sih ini paling ini duplek paling pakai lem ditutup atas bawah ya, tutup sama, lalu dicat diwarna cat, terus itu udah diwarna langsung digambar seperti ini nih. Nah, jadi cuman seperti ini jadinya. Untuk gambarnya ini macam-macam. Kemudian yang kedua dari aspek proses bisnis eksternal mengenai manajemen operasional. Nah, sasaran yang ingin dicapai terkait teknologi tersebut itu seperti apa sih? Nah, untuk itu yaitu pemesanan yang dilakukan secara online mengikuti era teknologi yang canggih pada saat ini. Kemudian menggunakan mesin atau memiliki mesin sendiri atau mungkin menyewa. Nah, adanya karyawan yang cakap menggunakan teknologi tersebut. Kemudian indikatornya itu seperti apa sih?
Nah, dengan indikator tersebut dapat dilihat misal nih, memiliki mesin dalam pembuatan celengan dari segi menutup kedua celengan tersebut, kemudian hingga mendesain celengan tersebut siap digunakan. Kemudian apa tindak lanjutnya sih dalam teknologi tersebut? Nah, dalam hal ini, untuk saat ini mungkin pengrajin bisa menyewa alat atau mesin yang ingin digunakan, atau juga bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha terkait agar bisa bekerja sama satu sama lain. Pemasaran di kota mana, daerah mana? Nah, kalau pemasarannya itu biasanya seperti apa dan kemana saja? Pemasarannya kadang-kadang kalau di sini di daerah kota Bandung kadang di Bogor, kadang ke Sumatera, ya lah seluruh Indonesia udah. Keluar kota bisa. Kemudian kalau ada yang menginginkan celengan Bapak, biasanya datang langsung ke tempat ini atau dikirim Dikirim melalui pengiriman atau datang langsung seperti berjualan? bisa paket. Kemudian yang terakhir untuk aspek pelanggan terkait mengenai manajemen pemasaran. Nah, untuk sasaran yang ingin dicapai oleh pengrajin usaha celengan itu, yang pertama itu dengan pengrajin sudah sampai keluar kota dalam memasarkan produknya. Nah, kemudian pada saat setiap kota itu memiliki karakteristik konsumen yang berbeda-beda, baik dari segi harga, desain, dan volume celengan yang akan dipasarkan, sesuai dengan keinginan para konsumen pada setiap wilayahnya. Bisa saja ada beberapa wilayah di Indonesia yang jarang ada pengrajin celengan dan bisa mematok harga sesuai dengan bahan baku yang digunakan atau yang dipakai. Mengenai sulitnya transportasi yang dilakukan ke wilayah tersebut, membuat celengan memiliki harga yang lebih mahal dan bisa lebih terjangkau sesuai karakteristik tersebut. Nah, kemudian untuk indikatornya itu seperti apa dalam memasarkan celengan tersebut? Contohnya nih, pada saat bulan-bulan tertentu, celengan pasti banyak diminati oleh para konsumen sebagai sarana untuk menabung dan sebagai hiasan rumah apabila memiliki desain yang unik. Kemudian untuk tindak lanjut terkait strategi penetrasi pasarnya itu seperti apa? Yaitu dengan menjalin kerjasama yang strategis dengan pemerintah ataupun usaha-usaha terkait lainnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keinginan pengrajin yaitu dengan bekerja sama melalui bisnis, baik pada bidang pemerintah yang bisa mempermudah dalam pemasaran dari satu kota ke kota yang lain, maupun usaha terkait agar bisa menyebarluaskan bisnisnya. Ya, untuk kendala atau rintangan apa aja sih yang Bapak hadapi dalam usaha ini? Hadapi sekarang ini ya karena mungkin ya ekonominya lagi menurun karena kasus COVID itu ya. Sekarang agak lambat itulah keluar barangnya. Motivasi atau harapan Bapak ke depannya mengenai usaha ini itu apa kira-kira? Ya motivasinya mudah-mudahan celengan terus pemerintah bisa membantu kami sebagai pengrajin kami tidak bolong yang saya harapkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.